Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola student, bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini saya akan berbagi informasi tentang penulisan karya ilmiah. Masih seputar penulisan karya ilmiah ya. Tapi kali ini dari segi bahasa ya, terutama kesalahan berbahasa yang sering muncul dalam penulisan karya ilmiah. Nah, teman-teman sekalian, ini sebenarnya merupakan hasil hasil observasi saya terhadap naskah-naskah akademik yang ditulis oleh mahasiswa mulai dari tahun 2012 sampai 2021 ini. Faktanya ternyata banyak sekali kesalahan berbahasa yang sama antara satu naskah dengan naskah yang lain, dan itu berulang terjadi dan sangat bisa dihindari kalau teman-teman bisa tahu kesalahan berbahasa yang sering muncul ini ya. Jadi teman-teman sekalian, saya berharap melalui materi ini teman-teman bisa belajar mendeteksi kesalahan berbahasa sejak awal sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama dalam penulisan naskah akademik yang teman-teman lakukan. Yuk belajar dari kesalahan berbahasa dalam penulisan ilmiah. Baik, kalau dalam konteks bahasa dan penulisan karya ilmiah ada 3 aspek ya yang menjadi sorotan untuk ditelaah. Adakah kesalahan-kesalahan di dalam 3 aspek itu? Yang pertama adalah pemilihan kata, yang kedua kalimat, yang ketiga paragraf. Oke, untuk pilihan kata, kesalahan yang paling sering muncul, yang pertama ada tidak baku ya, atau pemilihan kosakata yang tidak baku. Biasanya ini akan terpengaruh oleh bahasa lisan. Jadi teman-teman, karena kita dominan menggunakan bahasa lisan dalam kehidupan sehari-hari, persentase penggunaan bahasa tulis dan kemudian perbandingannya dengan bahasa lisan itu membuat seringkali teman-teman sekalian menyisipkan atau tidak sengaja menyisipkan bahasa lisan dalam ragam bahasa tulis atau dalam karya ilmiah yang teman-teman tulis, sehingga kosakata tidak baku menjadi muncul di situ ya. Nah, kemudian yang kedua, pilihan kata yang tidak tepat dari segi makna, yang bisa melenceng dari makna asalnya sehingga kemungkinan besar akan terjadi miskomunikasi antara penulis dan pembaca. Kemudian yang ketiga, ada kesalahan ejaan, pemilihan konjungsi yang tidak tepat, itu yang keempat. Kemudian berikutnya penulisan frasa preposisi yang tidak tepat, penggunaan kata tanya dalam kalimat pernyataan, dan penggunaan kata ganti orang yang bernada subjektif atau impresif ya, memberikan kesan tertentu. Baik, dalam tataran kalimat, kesalahan yang paling sering muncul adalah yang pertama, fungsi sintaksis tidak lengkap. Jadi teman-teman sekalian, fungsi minimal sintaksis dalam kalimat atau fungsi minimal yang harus ada dalam sebuah kalimat itu kan subjek dan predikat. Kadang-kadang karena teman-teman menggunakan penjelas untuk melanjutkan kalimat pertama, subjek dan predikat ini bisa jadi hilang tiba-tiba dan berganti dengan keterangan saja untuk menjelaskan kalimat pertama. Nah, ini sering terjadi dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian penggunaan tanda baca dalam kalimat tidak lengkap, yang harusnya pakai titik tidak pakai titik, harusnya pakai titik pakai koma, dan seterusnya, itu sering terjadi. Dominasi penggunaan kalimat aktif. Nah, ini berkaitan dengan ragam bahasa tutur juga sebenarnya ya. Kemudian yang terakhir ada kalimat yang tidak logis. Kalimat yang tidak logis nanti akan sangat berkaitan erat dengan pemilihan pemilihan kata yang tidak tepat gitu. Atau ya, nanti kita akan lihat bisa jadi imbuhan yang tidak tepat atau penggunaan kalimat aktif dan pasif, itu sangat berkaitan dengan hasil akhir kalimatnya yang kemudian menjadi tidak logis ya. Yang terakhir paragraf. Paragraf ini sebenarnya hal yang paling penting dalam paragraf, kohesi dan koherensi ya. Jadi keterkaitan informasi antara kalimat satu dengan kalimat lain sehingga membangun keutuhan wacana dalam satu paragraf itu paling penting. Dan kemudian yang kesalahan yang sering muncul selain paragraf yang tidak kohesif atau koheren itu adalah jumlah minimal kalimat dalam paragraf yang tidak terpenuhi. Kadang-kadang kita masih memunculkan satu paragraf satu kalimat. Wah, ini paragraf atau kalimat. Kemudian sebaliknya ya, lawannya malah satu paragraf ada yang sampai
15 kalimat misalnya, atau lebih dari satu ide pokok. Jadi paragrafnya obesitas. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau bicara diksi tidak baku, ini hanya contoh saja ketika saya berikan kuis ini kepada teman-teman mahasiswa. Masih banyak juga yang ternyata keliru untuk mengidentifikasi mana kosakata yang baku. Kalau yang pertama, Al-Quran versus Al-Quran, ini perubahannya ini ya, berjenjang ya. Ada perubahan yang mulai dari pakai apostrof, kemudian berubah lagi dan seterusnya, sampai akhirnya kosakata yang baku yang dipakai adalah yang sebelah kanan, yakni Al-Quran dengan apostrof. Kemudian kalau praktek versus praktik, yang betul praktik karena ada praktikum juga ya. Nah, ini mempengaruhi versus memengaruhi, yang betul memengaruhi karena apa? Karena KTSP ketika bertemu dengan menasal dalam bahasa Indonesia pasti luruh. Jadi P-nya hilang. Oke, kemudian aktivitas dan aktivitas dengan F, yang betul dengan V karena kata dasarnya aktif pakai F, maka kalau ada itas di situ jadi aktivitas pakai V. Kemudian sholat atau salat, yang betul salat. Objek atau objek, objek yang betul. Analisa atau analisis, analisis yang betul, tidak ada analisa. Ini ragam bahasa yang dipakai dalam tuturan masih sering muncul, bahkan akademisi-akademisi masih sering pakai istilah analisa, tapi yang baku analisis. Handal atau andal, yang betul andal tanpa H. Azas atau asas, yang betul pakai S bukan Z. Detail dengan detil ya, yang betul yang pertama dengan AI ya, bukan dengan I. Manajemen atau manajemen pakai G, yang betul pakai J. Nah, ini teman-teman sekalian, gimana caranya supaya saya bisa tahu mana sebenarnya yang baku dan mana yang tidak baku. Memang dalam penulisan karya ilmiah atau dalam konteks menulis yang lain, hal yang paling penting itu ada 3, yakni menulis ya. Tetapi kunci utamanya untuk menuju menulis itu adalah membaca. Jadi kalau teman-teman tidak banyak membaca, maka pengetahuannya juga tidak akan luas, termasuk pengetahuan tentang kosakata baku. Nah, membaca ini tidak harus dari referensi yang serius ya teman-teman sekalian. Sekarang kita tahu bahwa setiap lembaga pendidikan atau lembaga yang lain, lembaga resmi pemerintah tuh punya akun media sosial ya. Jadi kalau punya akun media sosial, biasanya mereka akan posting informasi-informasi spesifik terbaru dan juga informasi akademik melalui media sosial. Jadi teman-teman bisa manfaatkan media sosial masing-masing, misalnya IG untuk ikut IG-nya Badan Bahasa Kang Ivan Lanin misalnya. Di situ seringkali mereka posting informasi-informasi tentang ini nih kosakata hari ini, atau ini nih kosakata baku yang perlu kita ketahui. Ini nih padanan kata dari PowerPoint misalnya. Padanan katanya adalah salindia. Ternyata bahkan untuk akademisi yang sudah senior kadang-kadang, oh iya ya ada ya, oh iya ya ternyata padanan kata ini ya. Nah, kadang-kadang bisa dapat insight atau tercerahkan juga melalui media sosial yang mengunggah informasi semacam itu. Oke, berikutnya, nah ini adalah contoh-contoh informasi yang saya ambilkan dari naskah milik mahasiswa, kutipan-kutipan naskah milik mahasiswa. Tidak saya berikan siapa penulisnya atau untuk kepentingan apa naskah ini ditulis. Saya hanya ambilkan penggalan sebagai contoh. Dan contoh ini sebenarnya sudah melalui proses pembimbingan ya, sudah melalui proses pemberian informasi untuk perbaikan. Tetapi ini masuk ke saya sebagai naskah awal yang belum saya berikan masukan sama sekali. Nah, yang sebelah kanan itu masukan-masukan untuk naskah ini ya. Jadi coba teman-teman perhatikan, ini berkaitan dengan pemilihan konjungsi yang tidak tepat ya di dalam kalimat. Nah, ini setelah angka 9 nih ada sehingga ya. Sehingga artikel ini bertujuan untuk memahami fenomena yang tentang apa yang dialami bla 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 dan seterusnya. Kata sehingga itu sebenarnya adalah konjungsi intra kalimat. Jadi harus ada di dalam kalimat dan bisa didahului klausa atau frasa atau ya yang banyak ya klausa gitu ya.
Nah, karena itulah tidak boleh ini berada di awal kalimat sesuai dengan konvensinya. Jadi pemilihan konjungsi itu juga harus memperhatikan intra atau antar kalimatnya. Namun itu pasti setelah titik dan didahului oleh kalimat yang lain. Kalau mau di dalam kalimat pakai apa? Yang intra kalimat konjungsinya ya pakai tetapi, bukan namun. Pengganti dari namun kalau mau bervariasi bisa pakai akan tetapi. Nah, teman-teman sekalian, ini sebenarnya sudah dipelajari di sekolah menengah dan sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan di sekolah dasar ya. Tapi kadang-kadang teman-teman lupa untuk mempraktikkan ini. Saya yakin semua tahu tapi mungkin lupa ya, tidak melakukan kesalahan-kesalahan ini secara disengaja begitu. Oke, kita lanjut ke penggunaan kata bernada subjektif ya. Teman-teman sekalian coba perhatikan, sebagai warga negara kita berhak ikut serta, ada kata kita di situ. Jadi ada impresi seolah-olah gue dan lo yang ngerjain ini, atau warga negaranya gue dan lo misalnya ya. Padahal ini konteksnya dalam negara Indonesia. Yang baca misalnya adalah teman-teman kita di Thailand yang baru belajar bahasa Indonesia. Misal, otomatis ketika membaca ini mereka akan merasa, loh, kenapa kita ya berhak ikut serta dalam menciptakan demokrasi di Indonesia padahal aku bukan orang Indonesia misalnya. Jadi penggunaan kata ganti kita, saya, kami itu tidak diperkenankan, bukan tidak diperkenankan ya, lebih baik dihindari agar tidak memunculkan impresi semacam itu dan bernada subjektif. Contoh yang lain misalnya, dalam penelitian ini saya memilih judul bla 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 dan seterusnya, atau penulis memilih judul bla 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 dan seterusnya. Sebenarnya kalimat seperti itu bisa diganti dengan kalimat pasif, misalnya judul ini dipilih karena gitu ya. Jadi tidak menunjukkan keakuan dari si penulis, ini nih aku nih yang pilih judul bla bla bla, padahal itu hasil diskusi dari pembimbing. Nah, misalnya seperti itu. Jadi untuk menghindari penggunaan kata bernada subjektif, kalimat pasif bisa digunakan atau langsung menyebut subjeknya. Misal, ini kan sebagai warga negara kita berhak ikut serta dalam menciptakan demokrasi. Ganti aja, tinggal warga negara Indonesia atau seluruh warga negara Indonesia berhak ikut serta dalam menciptakan demokrasi dan politik yang sehat bla 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 dan seterusnya. Beres. Oke. Baik. Kita lanjut ke tayangan berikutnya. Jadi kata tanya dalam kalimat pernyataan dan penulisan frasa preposisi. Ini sekaligus ya, ada 2 poin sekaligus yang contohnya muncul di sini. Di berbagai daerah yang sedang berlangsung. Nah, ini frasa preposisi nih. Di berbagai. Teman-teman biasanya ketika saya tanyai, apa yang kalian ketahui dari aturan penulisan di yang harus dipisah dengan kata setelahnya dengan di yang harus ditulis nyambung atau terhubung dengan kata setelahnya tanpa spasi. Biasanya teman-teman akan menjawab di yang diikuti oleh kata tempat itu harus dipisah. Nah, padahal tidak selalu hanya urusan kata tempat ya. Nah, kalau di berbagai ini kan menunjukkan ada ini ya, di berbagai daerah. Oke, fokusnya memang ke kata tempat, tetapi berbagai itu kan menunjukkan ada jumlah ya, ada jumlah yang lebih dari 1 gitu. Nah, penulisannya gimana? Dipisah atau digabung? Cara mudahnya untuk mengetahui di yang preposisi dan di yang bukan preposisi, sebenarnya carilah pasangannya. Jadi kalau di yang dia berfungsi sebagai imbuhan awalan ya, pasti punya pasangan awalan yang aktif. Di itu kan penanda awalan untuk kalimat pasif ya, pasti punya pasangan pasangan awalan untuk kalimat aktif. Nah, jadi misalnya dipeluk, pasangannya memeluk. Nah, kalau dipeluk berarti kan harus digandeng dong. Kalau nggak digandeng nggak jadi memeluk. Artinya penulisannya tanpa spasi. Tetapi kalau di berbagai, adakah memberbagai? Tidak ada. Karena tidak ada, seharusnya ini penulisannya dipisah. Ya, ada beberapa pengecualian yang memang seolah-olah pasangan, tapi pasangan semu. Contoh, di dalam dengan mendalam, artinya berbeda. Maka ini ibarat laki-laki dan perempuan mau menikah misalnya wetonnya nggak cocok, nggak sama, jadi nggak boleh dinikahkan. Ya, ini analogi bercanda saja ya.
Oke, baik, selanjutnya selain di, ada juga ini tadi kata tanya dalam kalimat pernyataan. Entah kenapa dalam teks yang ditulis oleh orang Indonesia seringkali muncul seperti ini. Karena bahasa tutur semacam ini juga sering digunakan dalam konteks komunikasi lisan ya. Misal, dari survei yang artikel ini lakukan terhadap bagaimana pandangan, ini terhadap bagaimana atau terhadap masyarakat sih surveinya. Ini sekaligus ambigu ya kalimatnya, nanti akan juga muncul dalam contoh yang lain kalimat ini, karena kalimat ini kesalahannya kompleks sekali. Nah, bagaimana menghindari kata tanya dalam kalimat pernyataan? Bisa langsung hapus saja atau bisa diganti dengan kata lain, misal bahkan atau yang lainnya. Disesuai dengan kebutuhan kalimat. Ya, kalau kata tanya khusus untuk kalimat tanya saja. Oke, kita lanjut ke pemilihan kata yang tidak tepat. Kalau di sini contohnya ada dua kata yang sebenarnya berbeda makna. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dia mau bicara pendekatan tapi mencantumkan juga metode. Sehingga di sini pembaca bingung, ini metode atau pendekatan gitu. Nah, dalam kasus yang lain, mahasiswa saya pernah menulis judul makalah kontrasepsi hukum Islam dan hukum positif. Ini sontak membuat teman-teman satu kelas jadi tertawa terbahak-bahak karena muncul kata kontrasepsi di situ. Setelah saya telusuri, saya masih berpikir positif, jangan-jangan mahasiswa ini memang memilih kata kontrasepsi untuk mewakili kebutuhan atau topik tentang perlindungan hukum ya. Jadi alat kontrasepsi itu kan alat pelindung, tapi ternyata dia keliru. Dia maunya menulis kontroversi, ternyata salah jadi kontrasepsi, dan itu fatal sekali. Oke, ini yang perlu dihindari ya teman-teman sekalian, harus diperhatikan. Kemudian bagaimana dengan fungsi sintaksis yang tidak lengkap? Tadi sudah saya sampaikan bahwa fungsi sintaksis kalau tidak lengkap berarti kalimatnya itu tidak bisa disebut sebagai kalimat. Nah, ini contoh yang spesifik nih, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah bla 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 dan seterusnya. Kalau saya punya kalimat seperti ini, saya belajar dengan cara membaca bla 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 dan seterusnya, maka saya belajar jadi subjek predikat dengan cara bla 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 itu keterangan. Jadi dalam konteks ini fungsi sintaksis yang seharusnya ada justru tidak ada. Yang ada hanya keterangan saja. Ya. Nah, ini tadi termasuk nih kata tidak baku muncul ya, objek. Oke, kita akan lanjut ke kalimat tidak efektif. Nah, ini contoh yang tadi sudah saya berikan, saya ulang kembali karena sangat tidak efektif kalimatnya. Dari survei yang artikel ini lakukan terhadap bagaimana pandangan masyarakat terhadap pemberian sedekah bla 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 yang kami lakukan terhadap kurang lebih 50 orang. Ini kalimatnya bisa dibuat lebih ramping dan langsung fokus pada inti informasi sebenarnya, sehingga tidak bertele-tele seperti ini ya. Misalnya, hasil survei terhadap 50 orang yang mendapatkan sedekah dari calon legislatif menunjukkan bahwa apa? Selesai. Itu tidak akan membingungkan dan tidak akan menunjukkan atau memunculkan kalimat yang ambigu. Terlebih ini artikel ini, survei yang artikel ini lakukan gitu ya kalimatnya. Ini dari segi pemilihan kata yang maknanya keliru, ini juga masuk ya kesalahan itu. Karena apa? Yang melakukan survei sebenarnya artikel atau penulis sih? Otomatis penulis ya. Maka ini menjadi tidak logis kalimatnya karena seolah-olah artikel yang melakukan survei. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah dominasi penggunaan kalimat aktif. Tadi saya sudah katakan bahwa penggunaan kalimat pasif lebih disarankan supaya tidak memunculkan unsur-unsur yang bernada subjektif ya. Ini tadi sebagai warga negara kita berhak ikut serta, kita lo aja kali gue enggak gitu. Jadi lebih baik menggunakan kalimat pasif atau langsung pada subjeknya. Misalnya demokrasi diciptakan demi terrealisasinya tujuan bangsa dan negara. Siapa yang menciptakan? Nggak perlu ditunjukkan atau tidak perlu diungkapkan karena ini kalimat pasif. Begitu ya. Baik, berikutnya kalimat tidak logis. Tadi sudah ada contohnya. Ini ada contoh lain yang juga masih sama berkaitan dengan artikel. Pendekatan ini menekankan artikel ini untuk memperoleh pengetahuan hukum. Memangnya artikel bisa memperoleh pengetahuan hukum? Yang memperoleh pengetahuan hukum itu kan manusia. Yang memperoleh pengetahuan hukum itu kan penulis.
Jadi ini kalimatnya menjadi tidak logis ya, karena benda mati bisa berperilaku seolah-olah dia benda hidup. Kalau ini sastra jadi puisi, ini puisi yang bagus karena ada majas di situ, tapi ini karya ilmiah, maka menjadi tidak logis kalimatnya. Baik, nah yang terakhir nih ada kohesi dan koherensi. Sebenarnya kalau masalah kohesi dan koherensi di dalam paragraf, saya tidak terlalu banyak menemukan kasus yang parah gitu. Tetapi yang parah biasanya adalah keterkaitan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Misalnya paragraf 1 bicara A atau membahas A, paragraf 2 langsung ke Z misalnya, tidak berkaitan dengan A. Padahal seharusnya ada penanda kohesi yang mengaitkan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain ya, sehingga menjadi paragraf yang padu, jadi paragraf yang kohesif dan koheren. Ini contoh, saya buatkan contoh. Dalam satu paragraf bisa jadi ada penanda kohesi. Misal ya, penanda kohesi itu macam-macam, ada konjungsi, ada reduplikasi, ada macam-macam lah. Ini contoh konkretnya, misal peningkatan jumlah investor di Indonesia terjadi secara signifikan. Para investor, tadi kalimat pertama bicara jumlah investor, kalimat kedua dia mengulang informasi tentang para investor. Tapi apakah kalimat kedua berkaitan dengan kalimat pertama? Itu yang perlu dicek. Para investor asing menjadi geram karena inflasi besar terjadi dalam skala internasional. Meskipun demikian, Indonesia patut bangga akan prestasinya. Jadi kalimat pertama, kedua, ketiga memang ada penanda kohesinya ya. Nah, yang kedua ada skala internasional, yang ketiga lawannya Indonesia berarti nasional. Tetapi kalimat 1, 2, dan 3 sebenarnya tidak berkaitan. Ya. Jadi ini kohesif tapi nggak koheren. Baik, yang berikutnya ini contoh yang padu ya, contoh yang kohesif dan koheren. Maaf, itu kurang P-nya. Peningkatan jumlah investor di Indonesia terjadi secara signifikan. Hal ini berarti mengacu pada peningkatan jumlah investor yang terjadi secara signifikan. Membuat krisis ekonomi yang semula diprediksi akan terjadi menjadi urung melanda negara Indonesia. Ini berkaitan berarti ya, dia ada penanda kohesinya dan berkaitan antara kalimat 1 dengan kalimat 2. Kondisi keuangan negara kembali stabil dan masyarakat dapat merasakan kesejahteraan karena mendapat peluang besar untuk turut melakukan investasi dengan sistem gotong royong. Nah, ini juga masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Ada kata kuncinya, investor, investasi gitu ya. Kondisi keuangan negara. Maka ini termasuk paragraf yang kohesif dan koheren. Baik, teman-teman sekalian, selain dari kesalahan yang muncul pada pilihan kata, kalimat, atau paragraf, sebenarnya banyak juga kesalahan lain yang mungkin sekali muncul dalam penulisan karya ilmiah dan berkaitan dengan aspek kebahasaan. Salah satunya adalah kesalahan-kesalahan yang nanti akan berkaitan dengan plagiarisme, ya. Oke, saya bahas sedikit, mungkin nanti akan saya bahas dalam video berikutnya juga tentang plagiarisme. Jadi dalam penulisan karya ilmiah kadang-kadang teman-teman memilih penggunaan parafrase ya, atau modifikasi informasi dari segi bahasa tanpa mengubah substansinya. Nah, itu walaupun seperti itu tetap harus mencantumkan sumber rujukan yang terpercaya, yang kalian jadikan acuan untuk memodifikasi bahasa dari substansi informasi itu. Mengapa seperti itu? Karena kalau tidak dimasukkan berarti kalian meminjam ide orang lain tanpa mencantumkan referensinya. Nah, jadi sempat ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, apakah perlu saya cantumkan referensi padahal sudah saya ubah bahasanya? Tetap saja perlu, itu namanya kutipan tidak langsung ya. Jadi informasi-informasi semacam ini tentang tata cara pengutipan langsung dan tidak langsung juga sudah ada di video saya sebelumnya. Silakan bisa dicek untuk dipelajari. Baik, semoga ini bisa membantu teman-teman sekalian untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan berbahasa yang mungkin muncul di dalam karya ilmiah yang kalian tulis, sehingga informasi ini bisa menjadi bahan untuk menyunting karya ilmiah yang sudah kalian tulis.
Terima kasih dari saya. Itu saja yang bisa saya bagikan hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan bisa diajukan di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Hola student.